Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, sahabat Jembatan Hukum Indonesia. Jumpa lagi kali ini di channel Jembatan Hukum Indonesia. Untuk itu saya perkenalkan, saya Oki dengan sahabat saya. Saya Steven. Kami berdua akan mengisi bincang-bincang podcast ini dengan santai, penuh edukasi, dan mudah-mudahan dapat berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat Jembatan Hukum Indonesia. Oke, sahabat hukum Indonesia. Dalam episode podcast kali ini, saya dan Bang Stephen akan mencoba bincang-bincang tentang hukum, khususnya tentang fidusia. Yeah. Yang mana sobat hukum pernah alami atau melakukan, bahwa kadang-kadang kita nih pernah kredit mobil, kredit motor, ya Bang. Betul, Bang. Nah, bagaimana saat kita kredit mobil dan motor pasti selalu berhubungan dengan yang namanya fidusia. Nah, betul. Coba kita akan lebih jelas lagi oleh Bang Stephen tentang fidusia ini. Silakan Bang. Apa itu fidusia, Bang? Oke, terima kasih Pak Oki dan juga sahabat Jembatan Hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu fidusia. Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Itu adalah dasar hukum daripada akad kredit kendaraan bermotor. Oke, terima kasih. Nah, Bang, berarti fidusia itu wajib dibuat. Karena kan setahu saya, itu kan ada perjanjian antara debitur dan kreditur berupa yang disebut perjanjian pokok. Iya. Kenapa diperlukan lagi fidusia, Bang, perjanjian jaminan fidusia ini? Itu wajib, Pak. Itu wajib? Karena itu adalah landasan hukum. Landasan hukum daripada perjanjian pokok itu, Pak. Karena ketika tidak diatur di sini, maka ini yang namanya lex specialis darurat legi generalis, Pak. Alternatif atau landasan hukum dari fidusia itu, Pak. Oke, Bang. Tadi kan Abang bilang bahwa fidusia ini berarti kan wajib dibuat dan didaftarkan. Iya. Itu yang buat siapa, Bang? Yang buat dari kantor fidusia, Pak. Kantor fidusia. Ya, kantor fidusia yang menerbitkan yang namanya akta jaminan fidusia. Itu dilegalkan atau disahkan oleh Kementerian Menkumham. Itu pakai notaris juga, Bang? Melalui notaris, Pak. Berarti fidusia itu memang digunakan untuk debitur dan kreditur mengikat perjanjian di luar perjanjian pokok. Seperti itu. Betul. Oke, Bang. Di dalam undang-undang fidusia itu kan pasalnya banyak. Kira-kira pasal penting apa yang harus diperhatikan oleh konsumen khususnya nih di dalam undang-undang fidusia itu? Oke, Pak Oki. Pasal yang perlu diperhatikan di dalam undang-undang fidusia ini adalah pasal 23. Pasal 23 ayat 2. Di situ dia berisi tentang dilarang pemberi fidusia atau yang namanya konsumen itu, Pak. Dilarang mengalihkan, menyewakan atau menggadaikan objek jaminan fidusia. Seperti itu, Pak. Berarti kalau pemirsa Jembatan Hukum ini kredit mobil belum lunas, terus dia jual atau gadaikan, itu nggak boleh? Tidak boleh, Pak. Karena sudah jelas di dalam pasal 23 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 ini. Sudah jelas, dia punya frasa yang mengatakan di sini kan kita tahu bahwa dilarang menggadaikan, menyewakan atau mengalihkan objek jaminan itu. Pidana itu berarti? Pidana. Itu nanti ketika dia mengalihkan atau menyewakan bahkan menggadaikan itu objek jaminan fidusia dalam hal ini motor ataupun mobil, itu nanti larinya ke ketentuan pidana bab 6 di dalam Undang-Undang Fidusia itu sendiri, pasal 36, Pak. Itu sudah pasti ketentuan pidana dengan ancaman pidananya itu 2 tahun penjara dan denda 50 juta. Bukan main-main itu, Pak. Jadi kalau saya nih, gue punya mobil, gue butuh duit, gue jaminin sama orang, terus ketahuan, pidana? Pidana, Pak. Itu tidak boleh. Karena sudah jelas di situ, sekali lagi yang saya perlu tekankan di sini untuk masyarakat umum, supaya jangan sampai
hal itu terjadi. Karena itu akan berdampak atau beresiko yang sangat fatal untuk konsumen atau debitur tersebut. Tapi Bang Steve, kalau saya kepepet, Ya, terus saya mau jaminkan ini, tapi saya komunikasi dengan pihak kreditur atau leasing, boleh itu? boleh Pak. Kalau itu boleh. Kalau secara legal atau persetujuan daripada leasing, itu tidak masalah. Karena leasing pun sudah menyetujui. Nah, tetapi kalau Pak Oki tidak atas dasar persetujuan leasing, otomatis kita bisa dilaporkan dengan yang tadi ketentuan pidana pasal 36 tadi Pak. Oke, oke, oke. Oke, Bang Steve. Siap. Ini kebetulan ada pertanyaan dari sahabat jembatan hukum, Ya. namanya Bu Dewi. Nah, Bu Dewi ini menanya nih dia. Ya. Dia kebetulan lagi kredit mobil, kemudian kredit mobilnya ini belum bayar 3 bulan, bahkan sudah masuk bulan keempat. Ya. Nah, dia tanya gimana caranya supaya tidak ada penarikan mobil dengan paksa atau apa gitu. Ya. Menurut Bang Stephen gimana nih, Bang? Sebenarnya mudah saja. Apabila supaya tidak terjadi penarikan mobil tersebut atau objek jaminan ini dari Ibu Dewi, simple sih Pak. Tinggal Ibu Dewi membayar angsuran, keterlambatan angsuran atau tunggakan angsuran tersebut dengan denda dan bunga, clear sampai di situ Pak. Bang, kalau kelihat kasus Bu Dewi ini, dia tanya ke saya nih, kira-kira dia masih bisa negosiasi nggak? Atau undur lagi, karena dia udah masuk bulan keempat nih. Apa Ya. boleh mundur lagi pembayarannya, atau bagaimana? Biasanya kalau sudah keterlambatan 3 bulan, masuk ke 4 bulan itu biasanya itu NPL Pak. Non-performing loan itu. Itu sebentar lagi masuk di dalam kategori 182 hari itu yang dibilang WO itu Pak. Nah itu tidak bisa ditolerir lagi. Itu akan ada upaya hukum dari pihak kreditur untuk terpaksa untuk menarik kendaraan itu. Kalau beliau tidak membayarnya. Nah, ini dia panjang nanya. Dia negosiasi sama orang yang datang ke rumah. Iya, Jadi pihak kreditur mengutus orang datang ke rumah. iya, Ya kan? Dia negosiasi bahwa oke lah saya bayar cicilan 2 bulan dulu karena uangnya kurang, ya kan? Tapi pihak yang utusan dari kreditur ini ada biaya tambahan. Emang ada biaya tambahan tersebut, Bang? Iya, mungkin itu yang kita kenal di dalam perjanjian pokok, Pak. Biasa di situ ada dia punya beberapa klausal yang berbunyi bahwa ketika debitur wan prestasi, maka di situ ada biaya-biaya yang timbul di dalamnya. Dalam hal ini entah itu mungkin biaya penarikan, biaya batal penarikan atau denda dan bunga dan sebagainya. Jadi biasanya biaya-biaya lain yang timbul itu terkadang pihak kredit debitur ini tidak paham. Makanya penting untuk debitur atau konsumen ini membaca kembali klausal-klausal baku yang ada di dalam perjanjian pokok itu supaya kita tidak tersesat, Pak. Kalau dia tidak membaca kan pada akhirnya risiko-risiko ini jadi masalah. Betul, 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 Begitu, betul. Pak. Oke, Bang, ini pertanyaan satu lagi nih dari saudara Yudi. Ini dia menunggak mobil selama 3 bulan. Kreditnya baru berjalan 1,5 bulan. Dan pada saat dia jalan menuju kantor, tiba-tiba mobilnya dicegat di jalan dan mau ditarik. Ini gimana nih Bang kejadian seperti ini? Tidak bisa sewenang-wenang leasing untuk menarik kendaraan tersebut. Karena di situ kita sama-sama tahu bahwa ada yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU Romawi 17 tahun 2019. Di situ apabila pihak debitur atau konsumen ini dia dengan sukarela, monggo silakan. Tetapi kalau dia tidak dengan sukarela atau dia tidak mengakui wan prestasi, otomatis dari pihak leasing tidak bisa untuk menarik kendaraan itu, Pak.
dia harus melalui prosedur menggugat ke pengadilan atau ke eh, pihak yang berwajib. Oh, berarti dengan undang-undang yang baru ini perlu sahabat jembatan hukum tahu Ya, bahwa pihak leasing pun kalau ingin menarik kendaraan yang sudah telat sesuai kategorinya, ya, itu harus ada persetujuan dari pengadilan betul. atau apa namanya, keinginan sukarela dari Debitur. debitur, dari konsumen. Betul. Sukarela Betul dia sekali, udah nggak ada uang lagi, Betul. dia terlambat, dia kasih. Ya. Tapi apa orang rela, Bang? Nah itu dia Pak. Yang kita sama-sama tahu bahwa belum tentu, Iya belum kan, tentu. dia kredit udah 2 tahun misalnya Ya, kan, udah tinggal setahun lagi, ya, pasti nggak mungkin rela dong. betul. Nah, berarti untuk si debitur atau pihak leasing, apa upaya dia untuk supaya bisa tarik? Ini kita lihat dari pihak leasing lah. Ya, makanya saya mau bilang di sini bahwa di sisi lain pun juga untuk debitur atau konsumen sendiri pun juga sebenarnya kita harus lebih peka dengan hal-hal seperti ini, Pak. Artinya kita sudah tahu bahwa kewajiban kita untuk harus membayar angsuran tersebut ya kita bayar gitu. Kalau sampai sudah terjadi hal-hal seperti ini kan otomatis terus terang kreditur punya kewenangan dalam hal ini juga dia mengacu kepada klausal baku dalam perjanjian pokok. Artinya kesepakatan kedua belah pihak. Adapun ketika debitur wan prestasi, otomatis hak daripada kreditur untuk mengamankan kendaraan tersebut. Tetapi karena sudah beberapa kali dan bahkan sering terjadi di masyarakat umum, masalah tarik-menarik kendaraan di jalan oleh pihak mungkin saudara kita kolektor, nah, itu akhirnya terjadinya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 itu menjadi landasan hukum untuk pihak kreditur supaya lebih profesional dalam hal ini dia harus melalui pengadilan, begitu Pak. Oke Bang Steve, Iya Pak. berarti kalau kejadian seperti ini gimana? Orang tersebut sudah menyalahi aturan tidak cicil selama 4 bulan, Iya Pak. ya kan? Kemudian pihak leasing pasti tarik ini kan, Iya. sesuai undang-undang pokoknya, pokok perjanjian kan, Iya. pasti tarik dia. Nah, tapi tadi Bang Steve bilang kan ada namanya keputusan MK Betul. bahwa menarik ini ada 2 syarat. Betul. Ada kesukarelaan dari konsumen Betul. atau pihak debitur. Satu lagi adalah keputusan pengadilan. Betul. Kalau konsumen nggak mau dengan sukarela, karena dia udah tinggal setahun lagi kredit 4 tahun, berjalan 3 tahun, tinggal setahun lagi dia macet, mungkin di PHK atau usahanya lagi bangkrut atau apa gitu kan. Otomatis kesukarelaan ini pasti tidak ada nih. Iya. Nah, sementara pihak leasing kan untuk mengurus pengadilan butuh waktu juga. Betul, betul Pak. Nah, jadi dua-dua, satu nggak mampu bayar, Iya. otomatis bulan kelima pasti dia nggak mampu juga kan. Iya. Nah, sementara untuk mengurus pengadilan butuh Iya. beberapa bulan, 1 Betul. atau 2 bulan. Betul. Nah, Otomatis di sini ada tarik ulur di antara Betul. dua belah pihak ini Pak. Apakah ada negosiasi dari pihak leasing? Yang pastinya sampai biasanya yang kita ketahui bahwa ketika leasing sampai sudah turun untuk mengambil langkah untuk membuat satu gugatan ke pengadilan, otomatis dia sudah memenuhi prosedur. Dalam hal ini dia sudah memperingatkan melalui somasi sehingga dia melangkah ke pengadilan. Jadi sudah tidak ada yang namanya negosiasi lagi Pak. Oh, Begitu, gitu. Nah, anggap akhirnya si Yudi ini tadi mobilnya sudah 4 bulan, 5 bulan akhirnya ditarik. Ditarik oleh pihak leasing. Leasing. Oke. Dia bisa tebus lagi nggak? Misalnya ternyata 7 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, berarti 7 bulan berarti kan, dia belum bayar. Ya. Terus dia punya uang, dia datang ke leasing untuk, saya mau ambil mobil saya lagi dong, saya mau kredit lagi dong, saya mau terusin kreditnya, bisa nggak tuh Bang Steve? Tergantung Pak. Oh tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Takutnya ketika mobil itu sudah dieksekusi oleh pihak pengadilan sesuai dengan ajuan gugatan
ke pengadilan dengan putusan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, otomatis kan di sini kita melihatnya masalah waktu, Pak. Pada saat ditarik, otomatis kan ada spare waktu di situ untuk yang namanya masuk balai lelang, Pak. Ketika Mas Yudi ini, dia punya uang ini kapan ini? Dari mulai Macet 4 macet bulan. daripada penarikan mobil ini. Nah, Ketika mobil ini sudah ditarik dan masuk ke balai lelang, kira-kira jarak waktu dari ketika penarikan itu sampai kapan dia punya uang? Kalau memangnya pada saat penarikan dan dia punya uang 1 bulan kemudian, Oke. 1 minggu atau 2 minggu kemudian, itu masih ada. Mobilnya di dalam balai lelang masih ada. Tinggal dia daftarkan untuk dia menebus kembali mobil itu. Tetapi dia harus melalui prosedur lelang yang ditetapkan oleh pihak kreditur. Oh, jadi kalau mobil udah ditarik, itu berarti ada serah terima kegagalan bayar tadi. Betul, yang namanya di situ yang kita kenal itu BSTK. Hmm. BSTK itu artinya berita acara serah terima kendaraan, Pak, antara pihak kreditur dan debitur. Gitu. Oh, sebenarnya disitulah sudah selesai hubungan. Sudah selesai. Artinya sudah tidak ada yang namanya hak daripada debitur, karena secara sah, karena ini legal. Ini adalah eksekusi dari pihak pengadilan. Nah, jadi tidak sudah putus yang namanya pengalihan hak kepemilikan itu putus. Oke, sahabat jembatan hukum, tadi Bang Steve sudah menjelaskan ke kita semua tentang bagaimana apabila sahabat jembatan hukum mengalami kegagalan bayar atau prestasi bayar, ya, itu sangat bahaya. Iya. Untuk itu makanya saran dari kami, kalau Anda ingin melaksanakan kredit kendaraan bermotor, motor atau mobil, ya pikirkan dulu jangka waktunya, kemampuan bayarnya, supaya tidak terjadi kegagalan bayar. Karena kalau terjadi kegagalan bayar, pasti yang paling dirugikan adalah pihak konsumen, juga pihak kreditur juga. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi, Bang Steve? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya saya mau tambahin sedikit dari tadi Pak Oki tadi itu. Yang lebih penting adalah kita harus memikirkan masalah resiko juga kepada dampak psikologi terhadap keluarga kita di rumah. Betul. Sehingga ketika kita bisa menjalankan kewajiban kita itu dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa dampak resiko-resiko ini tidak akan menimpa saudara-saudara kita yang di rumah, entah anak maupun orang tua kita atau keluarga kita yang lain. Itu kan dampak psikologinya yang paling kita harus jauhkan, hindarkan begitu, kurang lebih. Oke, sahabat jembatan hukum, ini ada lagi Bang Steven pertanyaan dari Pak Budi. Jadi Pak Budi ini dia kredit motor baru 3 bulan, motornya hilang. Iya, Bang. Nah, ini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan saat motornya sudah hilang seperti ini? Tindakan apa yang harus dilakukan? Iya, langkah yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus dilakukan itu, yang pertama adalah Pak Budi melaporkan ini kepada pihak kreditur atau pihak leasing, supaya bisa mengacu kepada laporan polisi. Karena ketika Pak Budi langsung datang ke Polsek atau Polres, itu tidak akan bisa pihak berwajib ini langsung membuat laporan polisi seperti itu. Karena harus ada surat keterangan dari pihak finance atau leasing yang menyatakan bahwa benar beliau ini, kendaraan tersebut ini masih dalam pembiayaan leasing tersebut. Nah, tadi Abang udah jelasin, berarti prosedur pada saat motor itu hilang, motor Pak Budi ini hilang, berarti dia harus lapor ke leasing dan baru ke polisi. Iya, betul. Pertanyaannya, apakah dia harus tetap melakukan angsuran atau cicilan setiap bulannya walaupun motornya sudah hilang? Tergantung, Pak. Tergantung pada pokok permasalahannya. Apakah benar-benar ini motor ini dia hilang, ataukah seperti apa? Artinya ini juga penting untuk masyarakat umum untuk melihat dalam sisi perjanjian. Harus lebih memperhatikan dan lebih selektif, lebih jeli dalam melihat poin-poin di dalam perjanjian pokok itu, Pak. Jadi kita tidak
tidak serta-merta langsung main tanda tangan aja. Ini bagian daripada kita mengedukasi masyarakat umum juga, supaya kita melihat di situ poin-poin mana saja. Karena di sini semua di-cover asuransi, Pak. Supaya jangan sampai di kemudian hari nanti persoalan seperti yang Pak Budi ini, kan kasihan kalau dia lalai dalam melihat perjanjian pokok itu, masa iya dia harus menyicil terus selama beberapa tahun ke depan tanpa ada Motornya hilang. motornya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi lebih memperhatikan. Lebih seksama pada saat melakukan akad kredit lah ya. Betul, betul. Nah, harus ada asuransinya. Betul. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan seperti ini, Betul. terutama kehilangan, Ya. itu tidak perlu nyicil lagi, Betul. langsung Langsung di cover. asuransi. Iya. Apalagi benar-benar terbukti bahwa motornya benar-benar hilang, Ya. itu dicuri atau Ya, apa ya. betul. Asuransi kehilangan, Pak. Asuransi kehilangan. Ya. Oke, Sobat Jembatan Hukum, dari tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bang Steven tentang fidusia, tentang pertanyaan-pertanyaan konsumen, masyarakat Jembatan Hukum, bagaimana prosedur-prosedur penanganan atau bagaimana langkah-langkah pada saat wan prestasi tidak ada uang untuk bayar ya Bang ya. Betul, Pak. Kemudian langkah-langkah apabila kendaraan tersebut yang sudah ada jaminan fidusianya terus hilang karena dicuri, nah itu langkah-langkah seperti apa. Jadi Sobat Jembatan Hukum, hati-hati di dalam Anda harus lebih cermat lagi di dalam menandatangani perjanjian-perjanjian kontak kredit, karena di situ terutama khususnya kredit kendaraan bermotor, di mana di situ ada jaminan fidusia ya Bang ya. Betul. Jadi harus lebih bijaksana dalam melakukan kredit, ukur kemampuan, kemudian yang paling utama harus menjaga barang yang kita pegang. Betul. Itu kan sebenarnya barang milik leasing. Betul. Karena mereka yang bayar kan ke kita kan, mereka membantu kita Betul. Mengkreditkan dengan dana dia. Kita sebagai konsumen harus menjaga barang tersebut. Betul. Nah, sementara itu aja dari kami, tim Jembatan Hukum Indonesia. Bagi pemirsa Jembatan Hukum yang nanti mau tanya-tanya silakan di kolom komentar. Oke, sahabat Jembatan Hukum Indonesia, demikian bincang-bincang kami di podcast episode fidusia ini. Namun sebelum saya akhiri, ada pesan-pesan sedikit dari Bang Steven. Silakan Bang Steven. Oke, sahabat Jembatan Hukum Indonesia, perlu diketahui juga bahwa saya bersama Pak Oki, kami adalah tim relawan dari Yayasan sayapeduli.com. Di sini kami mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk berbagi kasih dalam kemaslahatan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dalam hal ini ada yang difabel, ada yang yatim piatu, ada yang tunanetra, tunarungu, dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Mungkin kami juga ada sedikit menyiapkan hadiah untuk para sahabat Jembatan Hukum Indonesia yang mau berbagi kasih. Nah, ini dalam hal ini kita punya ada beberapa hadiah yang akan kami berikan kepada para sahabat Jembatan Hukum Indonesia yang mau mengulurkan tangannya atau berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Oke, terima kasih sahabat Jembatan Hukum Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam episode fidusia ini. Semoga next video kita akan lebih banyak membahas tentang hukum yang lebih menarik lagi. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Kemudian Mas Steven? Ingat sahabat Jembatan Hukum Indonesia, bahwa hukum itu seperti jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan keadilan dan juga kepastian hukum. Yang kita tahu dalam hal ini adalah fungsinya hukum equality before the law. Terima kasih.